나가 문이고야에게 가맹맹만우 Mentawai adalah salah satu suku yang ada di Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Mereka hidup di Kepulauan Mentawai kira-kira berjarak 135 km dari Padang. Kepulauan Mentawai terdiri dari 4 pulau, yaitu Sipora, Pagai Utara, Pagai Selatan, dan Siberut. Kepulauan Mentawai adalah salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang beribu kota di Tua Pejat yang terletak di Pulau Sipora. Budaya asli Mentawai saat ini hanya bisa dilihat di Pulau Siberut, sedangkan di 3 pulau yang lain budaya ini sudah nyaris tidak terlihat. Pulau Siberut bisa dicapai dengan menumpang kapal feri dari Padang dengan nama perjalanan sekitar 10 jam. Untuk mencapai suku Mentawai di Pulau Siberut dimulai dengan menyusuri sungai dengan menggunakan pompong, yaitu perahu kecil berkapasitas 3 penumpang atau 6 penumpang selama 2 jam, dan dilanjutkan dengan berjalan kaki selama kurang lebih 2 jam di dalam hutan dengan medan berupa lumpur dan rawa. Budaya tradisional Mentawai tidak terlepas dengan keberadaan sikere, yaitu orang yang pandai dalam pengobatan tradisional dan juga sebagai pemimpin dalam upacara adat. Dengan terkikisnya budaya Mentawai, maka sikere bisa dikatakan orang yang terpanggil untuk melestarikan adat Mentawai. Untuk menjadi sikere tidak mudah. Sikere bukan berasal dari garis keturunan, tetapi berdasarkan keinginan pribadi. Menjadi sikere harus melalui proses belajar pada guru atau sipaumat. Pengetahuan yang harus didapat antara lain mempelajari banyak jenis tanaman obat dan meramu obat. Selain itu, sikere juga wajib mempelajari melakukan syair, berkomunikasi dengan alam gaib, dan tari-tarian untuk komunikasi dengan arwah nenek moyang, karena awalnya masyarakat Mentawai mempunyai kepercayaan animisme. Seiring dengan masuknya agama Kristen dan Islam, maka saat ini masyarakat Mentawai memeluk agama Kristen dan Islam. Namun, budaya mereka masih terikat erat dengan animisme. Hal ini bisa dilihat dalam upacara adat dan penyembuhan orang sakit. Para sikere masih menggunakan mantra-mantra untuk berhubungan dengan arwah para leluhur dan alam gaib. Hidup sebagai sikere tidak mudah, karena banyak hal yang menjadi pantangan. Misalnya, dilarang memakan belut, kura-kura, tupai, si amang, dan monyet putih. Apabila ada upacara adat atau melakukan penyembuhan penyakit, sikere harus melakukan ritual-ritual khusus. Menurut kepercayaan mereka, apabila sikere melanggar pantangannya, maka diyakini pengobatan mereka tidak akan manjur, bahkan menyebabkan kematian sikere itu sendiri. Pakaian sehari-hari untuk para lelaki adalah bertelanjang dada dan memakai sawat, yang terbuat dari kulit kayu tertentu. Cara pembuatannya, kulit kayu tersebut dipukul-pukul sehingga terbentuk menyerupai kain, sedangkan kaum perempuan juga bertelanjang dada tetapi memakai kain. Namun, cara berpakaian seperti ini sudah mulai jauh menyusut. Kaum mudanya sudah tidak berpakaian dengan cara seperti ini. Hanya para sikere lelaki yang masih memakai sawat, sedangkan kaum perempuan sudah memakai pakaian sebagaimana umumnya. Sikere lelaki juga mempunyai tanda khusus, yaitu memakai hiasan di kepala berupa rangkaian manik-manik, cermin, bulu burung, dan bunga. Sikere juga memakai kalung dan gelang bertanda khusus. Budaya khas suku Mentawai yang sudah mulai hilang adalah tato. Orang Mentawai, baik lelaki maupun perempuan, membuat tato hampir di seluruh tubuhnya, mulai dari leher, lengan, dada, punggung sampai dengan kaki. Ramuan tato ini dibuat dari air tebu, dicampur dengan arang, dan dibuat dengan alat bantu yang biasa disebut panitik, yaitu berupa jarum. Tato ini dianggap sebagai status sosial dan juga menandakan prestasi selama hidup. Motif yang biasa dibuat adalah matahari, duri rotan, dan bendera. Banyak peneliti yang menyebutkan bahwa budaya tato di Mentawai adalah yang tertua di dunia dan ini sudah ada sejak zaman Megalitikum.
Menurutnya pemakai tato ada banyak faktor. Di antaranya adalah faktor agama yang tidak boleh memakai tato, dianggap primitif, memakan banyak biaya, dan juga menimbulkan rasa sakit pada saat proses pembuatannya. Pada saat pembuatan tato akan memakan waktu lama dan berjenjang. Selain itu ada prosesi khusus yang mengharuskan adanya upacara adat, misalnya memotong binatang piaraan yang tentu saja memakan biaya besar. Selain tato, ada juga budaya yang sudah mulai ditinggalkan, yaitu kikir gigi untuk para perempuan. Dahulu, para perempuan merasa cantik apabila gigi bagian depan mereka dikikir sehingga menyerupai taring. Saat ini bisa dikatakan budaya kikir gigi sudah hilang. Saat ini hanya tinggal sedikit masyarakat Mentawai yang hidup dengan tata cara nenek moyang mereka, yaitu tinggal di Uma atau rumah khas Mentawai. Uma adalah rumah panggung yang tingginya sekitar 1 meter dan memiliki teras. Dindingnya terbuat dari kayu dan atapnya terbuat dari daun sagu. Uma hanya berupa ruangan besar yang tidak memiliki kamar dan terdapat dapur di bagian belakang. Untuk malam hari hanya kaum perempuan saja yang diperbolehkan tidur di dalam Uma, sedangkan untuk lelaki tidur di teras. Bagian bawah Uma awalnya diperuntukkan sebagai kandang ternak mereka, yaitu babi. Namun uniknya, kandang babi tersebut tidak berfungsi sepenuhnya, karena babi dibiarkan lepas untuk mencari makan sendiri di dalam hutan. Karena babi-babi piaraan dibiarkan mencari makan di hutan, maka pemilik tidak perlu memberinya makan setiap hari. Namun, apabila pemilik ingin memberi makan, maka pemilik hanya perlu memukul kentongan, sehingga berdatanganlah babi-babi tersebut dari dalam hutan dan berkumpul di rumah pemiliknya. Hewan peliharaan lainnya adalah ayam. Ayam ini pun tidak mempunyai kandang, sehingga pada malam hari mereka akan tidur di atas pohon yang terletak di sekeliling rumah. Terkecuali jika ada ayam betina yang akan bertelur, maka ayam tersebut akan dikurung hingga telur mereka menetas. Makanan pokok suku Mentawai adalah sagu, pisang, dan keladi. Namun, pada umumnya sagu lebih sering dijadikan bahan makanan dibandingkan dengan pisang atau keladi. Setiap keluarga memiliki kebun sagu untuk memenuhi kebutuhan makannya. Pohon sagu diambil saripatinya dan cara mengolahnya umumnya dengan cara dibakar. Bagi masyarakat Mentawai tidak ada jadwal khusus untuk makan. Kebiasaan mereka adalah mereka akan makan jika dirasa perut sudah lapar. Sungguh bijaksana pola makan mereka. Kaum lelaki mempunyai aktivitas pergi ke hutan untuk mencari makanan, mencari kayu bakar, berburu, dan memetik kelapa atau pisang. Terkadang kaum lelaki pergi ke hutan untuk mendampingi para kaum perempuan, misalnya dalam kegiatan panen durian atau memetik kelapa, karena hanya para kaum lelaki yang bisa memanjat pohon. Hal ini bisa dipahami karena ketinggian pohon durian atau kelapa bisa mencapai 30 meter, dan dibutuhkan keahlian khusus untuk memanjatnya. Ada hal unik dalam panen durian, karena buah yang masih mentah tetap akan mereka petik. Karena jika buah sudah matang, maka buah akan dengan sendirinya jatuh ke tanah. Dan apabila tidak ketahuan, maka buah tersebut akan dimakan oleh babi peliharaan mereka. Untuk kegiatan berburu, masyarakat Mentawai menggunakan tombak dan panah yang ujungnya sudah diberi racun yang mematikan. Racun tersebut dibuat dari campuran akar dan dedaunan tertentu yang kemudian dioleskan dengan menggunakan bulu ayam ke ujung tombak dan panah. Binatang buruan biasanya adalah rusa, kera, dan labi-labi. Apabila mereka berhasil mendapatkan binatang buruan, maka biasanya akan diadakan ritual perayaan. Hal ini dilakukan karena kegiatan berburu dianggap cukup sulit dan cukup membanggakan. Oleh karena itu, tengkorak kepala binatang hasil buruan akan digantungkan di dalam rumah. Banyaknya jumlah pajangan tengkorak tentunya akan membanggakan si pemilik rumah. Tugas utama kaum perempuan adalah mengurus rumah tangga, misalnya memasak sagu dan memasak hasil buruan. Tepung sagu biasanya dibungkus daun sagu dan kemudian dibakar. Kegiatan membakar sagu ini biasanya dilakukan pada pagi hari untuk sarapan sebelum aktivitas masuk ke hutan, dan pada malam hari untuk makan malam. Selain kegiatan di dapur, kaum perempuan bertugas mengasuh anak, mulai dari memandikan anak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah. Dikarenakan Uma tidak memiliki kamar mandi, maka kegiatan memandikan anak dilakukan di sungai yang berada di dekat Uma. Dan hal ini juga sebagai hiburan anak untuk bermain air. Jadi, umumnya sungai terletak tidak jauh dari Uma.
Untuk menambah lauk, biasanya kaum perempuan juga mencari ikan dan udang di sungai dengan cara memakai saringan atau jala kecil yang dibuat sendiri. Dalam kegiatan mencari ikan dan udang, pakaian yang digunakan tidak boleh berwarna mencolok. Hal ini bertujuan agar ikan atau udang lebih mudah didapat. Kegiatan rumah tangga pada pagi dan malam hari biasanya dijadikan ajang berkumpul seluruh keluarga untuk membahas dan membicarakan persoalan yang mereka hadapi, baik masalah rumah tangga ataupun lingkungan sambil minum teh atau kopi. Jadi ajang berkumpul ini kadang ada tetangga yang ikut serta. Cara hidup gotong royong dalam masyarakat Mentawai masih sangat kental. Sebagai salah satu contoh, apabila ada warga yang akan membangun rumah baru, maka tetangga yang lain akan ikut turut membantu, baik mencari kayu di hutan, membuat rangka rumah, sampai membuat atap rumah dari daun sagu. Dikarenakan kebutuhan rangkaian atap sangat banyak, maka proses pembuatan atap akan memakan waktu yang cukup lama. Apabila pembuatan rumah sudah selesai, maka akan diadakan pesta perayaan yang cukup besar dan ramai, dan biasanya akan dilakukan pemotongan binatang ternak. Binatang ternak, baik babi ataupun ayam, tidak dipotong setiap saat untuk lauk sehari-hari. Jadi, pemotongan hewan ternak hanya dilakukan pada acara tertentu saja. Misalnya, pada pesta perkawinan, syukuran, atau menyambut tamu. Untuk penyambutan tamu, biasanya yang dipotong hanya ayam. Cara pemotongan ini pun agak unik, karena ayam ternyata tidak dipotong lehernya, tetapi cukup dipatahkan saja. Sebelum ayam dipatahkan lehernya, si kere akan membacakan mantra untuk tamu sambil melambai-lambaikan bunga yang disentuhkan ke tubuh tamu dan ayam. Setelah ayam mati, dilanjutkan dengan membakar seluruh bulunya. Setelah selesai, barulah ayam tersebut kemudian dipotong-potong. Untuk mengisi waktu luang, kaum lelaki juga mencari dan menebang pohon tumu di hutan yang hanya ada di Kepulauan Mentawai dan kemudian berendamnya di sungai selama kurang lebih 3 bulan untuk mendapatkan toek yang nantinya akan dijadikan sebagai cemilan atau dibuat sayur. Selain toek, ulat sagu juga bisa dijadikan makanan cemilan oleh mereka. Ulat sagu bisa langsung dimakan hidup-hidup atau bisa juga dengan cara dibakar. Apabila dibakar, berasa agak manis, sedangkan toek berasa hambar. Dengan cara hidup yang masih sangat sederhana, buruknya kondisi kesehatan, serta kurangnya infrastruktur dalam masyarakat Mentawai, seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus. Namun, seluruh keunikan budaya dan adat istiadat suku Mentawai dengan si kere sebagai ciri khas mereka, sekarang ini sudah mulai menghilang dan terancam punah. Hal ini akibat adanya pengaruh dari luar dan terjadinya modernisasi dalam suku Mentawai. Hal ini sangat sulit untuk dicegah. Jadi, hanya tinggal masalah waktu saja bagi si kere untuk berubah menjadi sekedar nama. Suatu hal kontradiktif yang tidak bisa dicegah. Di satu sisi, kita masih ingin melihat tradisi asli suku Mentawai. Namun, di sisi lain mereka pun ingin maju.